Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat menikmati hadirat Tuhan di hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah melingkupi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Bersama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengisi hati kami, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Dan aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir Tuhan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib. Katakan terukir dalam kehidupan kami, kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib
berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam sekali lagi katakan, ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema khotbah hari ini adalah imamat yang rajani. Firman Allah ini ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat yang mulai mengalami perkembangan, tetapi di satu sisi mereka mulai mengalami diskriminasi, tekanan, ancaman, dan penderitaan. Bahkan juga berpengaruh dalam kehidupan ekonomi mereka. Dalam situasi seperti ini Tuhan berfirman kepada mereka melalui Rasul Petrus. Dan firman Allah dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 adalah inti dari surat Petrus kepada jemaat-jemaat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Pada waktu yang lalu saya menyampaikan firman Allah dengan tema umat pilihan. Di mana Tuhan memilih kita berdasarkan kasih karunia Allah. Bukan siapa kita, bukan performance kita, bukan keahlian kemampuan kita. Kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Semua orang diberi kesempatan untuk dipilih. Tetapi hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya disebut orang pilihan Allah. Yang kedua, kita dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan yang ketiga, kita dipilih untuk taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita harus taat dan setia kepada Dia. Dan yang keempat, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Di mana citra Kristus harus nampak di dalam hidup kita. Karena kita adalah surat yang terbuka bagi banyak orang. Dan Kristus menyatakan kemuliaannya melalui perkataan, melalui perbuatan, dan melalui karya kita. Sehingga orang akan melihat Kristus di dalam dan melalui hidup kita. Dan yang kelima, kita dipilih untuk melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang berbicara tentang imamat yang rajani. Dalam perjanjian lama, yang menjadi imam adalah berasal dari suku Lewi. Dan itu Tuhan sendiri yang memilih dan menentukan.
Imam besar yang pertama adalah Harun, saudara Musa. Imam memiliki posisi yang sangat spesial dalam kehidupan bangsa Israel. Karena imam itu melayani Tuhan, imam melayani manusia, melayani bangsa Israel, dan imam menyelenggarakan ibadah, dan imam juga menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Selain itu imam juga menyampaikan berkat-berkat Allah kepada umat Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ini sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat revolusioner. Oleh karena orang percaya menjadi imam, tepatnya imamat yang rajani. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Haleluya, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua orang percaya menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kata imamat artinya orang yang dipanggil Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita semua dipilih oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan kita semua ditetapkan menjadi imamat yang rajani di dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu kehormatan yang luar biasa. Mengapa? Karena kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Bahkan kita mendapatkan kehormatan di mana kita menjadi pengantara antara Allah dan umat manusia. Ini adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di hadapan Allah semua orang percaya memiliki kedudukan yang sama, yaitu orang yang percaya, anak-anak Allah, keluarga Allah. Memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai pemberita Injil, dan sebagai pengajar. Tetapi semua orang di hadapan Allah sama, anak Tuhan, anak raja, keluarga Allah. Memang masing-masing kita memiliki panggilan, tugas, tanggung jawab yang berbeda. Tapi secara posisi di hadapan Allah kita sama. Haleluya, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Sebagai imamat yang rajani, Tuhan mau kita lebih mengenal Dia. Bukan hanya kita tahu siapakah Dia, tetapi mengenal dari dasar hati kita, pribadi Allah, kehendak Allah, rancangan-rancangan Allah. Karena itu Tuhan Allah mau agar supaya kita membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Dia, yang intim dengan Dia. Dia ingin menyatakan pribadinya lebih daripada yang kita pikirkan atau rindukan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah memerintah di sorga. Tuhan Allah juga ada di dalam diri kita, karena kita orang yang percaya adalah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam kita. Allah hadir bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu menyertai kita. Dia ada di dalam kita, Dia ada bersama kita, dan Dia ingin kita membangun hubungan dengan Dia. Karena mengenal Allah
adalah satu kerinduan yang Tuhan Allah taruh di dalam hati kita. Dia ingin supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dia ingin supaya kita lebih memahami Dia, hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat. Allah tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Allah tidak dapat dibatasi oleh situasi atau pergumulan yang engkau hadapi saat ini. Sebagai Allah yang baik, Dia peduli dengan hidupmu. Sebagai Allah yang penuh dengan kasih sayang, Dia menyediakan segala kebutuhan-kebutuhanmu. Mungkin saat ini engkau sedang terpuruk dengan keadaan ini, keadaan ekonomi terpuruk, keadaan bisnis terpuruk, situasi serba sulit, seolah-olah tidak ada jalan keluar, sepertinya jalan buntu yang ada di depanmu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kita diberi kehormatan menghampiri Dia. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia ingin kita berdoa, Dia ingin kita bersekutu dengan Dia, dan Dia ingin kita mengenal kehendak-kehendaknya, dan Dia ingin memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan sesuatu yang ajaib, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hampiri Allah dengan iman. Karena Dia ada, Dia mengasihi kita, Dia peduli dengan hidup kita. Oleh darah Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Karena Allah melihat darah Yesus yang telah membasuh hidup kita. Kita menghampiri Allah adalah suatu kehormatan, adalah suatu kesempatan, adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imamat yang rajani. Kita menghampiri Allah kapan saja. Kita menghampiri Allah di mana saja. Kita menghampiri Allah dalam situasi apapun juga. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Imamat yang rajani jika ditelusuri dalam bahasa aslinya berarti royal priesthood, yang berarti imam kerajaan. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Wahyu 5 ayat 10 dan Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 5 ayat 10 demikian firman Tuhan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kita menjadi imamat yang rajani karena Yesus Kristus. Wahyu 5 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadikan kita imam-imam bagi Allah kita. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak raja. Kita hidup dalam pemerintahan Allah secara rohani. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja.
Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga adalah anak-anak Raja yang hidup di dalam kerajaan Allah. Karena itu Tuhan Allah kita mau hidup sebagaimana yang Dia inginkan, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ya, benar, ada di dalam dunia ini. Dunia ini sedang bergelora, banyak pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Raja, kita disertai oleh Raja di atas segala raja. Kita dipimpin oleh Raja di atas segala raja. Kita tidak sendirian dan kita menjalankan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Misi kerajaan Allah agar supaya semua orang mendengarkan firman Allah. Misi kerajaan Allah yaitu untuk menjangkau bangsa-bangsa bagi Tuhan Yesus Kristus. Misi kerajaan Allah adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau kita hidup hanya untuk diri sendiri, keluarga kita, tetapi kita hidup bagi orang lain, yaitu menjalankan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan khawatir dan jangan takut dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena Tuhan Allah tetap mengambil alih situasi yang ada. Tuhan Allah tetap memegang kendali apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang kita tidak inginkan namun kita alami, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang baik. Sebagai imamat yang rajani, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Darah Yesus mengcover kita. Malaikat-malaikat Allah menjaga kita. Malaikat-malaikat Allah melayani kita. Kita diberikan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk berperang melawan kekuatan-kekuatan jahat. Kita di backup sepenuhnya oleh kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan khawatir dan jangan takut apa yang kita akan hadapi. Jangan khawatir dan jangan takut untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di dalam hidup ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia baik dan Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan mau kita menjalankan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Hidup kita terhubung dengan kerajaan Allah. Hidup kita dipimpin oleh Raja di atas segala raja. Hidup kita diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita ada di dalam dunia ini, kita tidak hidup di dalam kerajaan dunia, tetapi kita secara rohani, secara status ada di dalam kerajaan Allah. Kita menjalankan misi kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai imamat yang rajani, Tuhan mau agar supaya kita mengerti kehendak-Nya dengan sempurna. Agar supaya kita bisa hidup seperti yang Dia inginkan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Mari anak-anak datang bersama dengan orang tuamu
Dan kita akan bawa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, dan pada siang hari ini Tuhan, kami bawa anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari anak yang paling kecil hingga orang remaja Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana besar buat anak-anak kami, karena Engkau mengasihi anak-anak kami, karena anak-anak ada ahli waris kerajaan surga. Kami cover mereka oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, melepaskan berkat buat anak-anak ini, Tuhan, melepaskan kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada setiap anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus, karena mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberkati banyak orang, memberkati gereja, bangsa dan negara Tuhan. Lewat kehidupan mereka akan banyak orang-orang akan datang kepada Tuhan. Kami lepaskan kesejahteraan buat anak-anak kami, kesehatan Tuhan. Tuhan, kami cover mereka, Tuhan, jauhkan mereka daripada COVID Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua virus-virus Tuhan menjauh dari anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus, karena mereka Tuhan Yesus dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat kehidupan anak-anak ini. Orang tua diberkati, keluarga diberkati, gereja diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga bawa setiap orang tua yang dalam pergumulan. Mari angkat tangan-Mu setiap kita yang mempunyai pergumulan, begitu pergumulan keuangan, pergumulan sekolah anak-anak, kontrak rumah, bisnis apapun juga, mari kita bawa kepada Tuhan, karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan terangkat di hadapan-Mu Bapa. Mereka yang bergumul tentang keuangan Tuhan di masa sulit seperti ini, tapi kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang menjadikan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tuhan, Kau berikan tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang bergumul untuk kontrakan rumah, untuk anak-anak sekolah Tuhan, untuk uang pangkal, untuk kenaikan kelas Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dan saat ini kami percaya bahwa mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan Yesus, Tuhan, Kau jamah mereka, karena Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami. Tuhan, oleh bilur Yesus setiap penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini setiap keluarga akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa lewat kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, dipuji. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.